Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana hingga pada pagi hari ini kami beroleh kesehatan, begitu juga dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, teristimewa buat satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, di mana sebelum kami beraktivitas, kiranya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kami dimampukan oleh firman-Mu dalam melakukan segala aktivitas kami. Untuk itu Bapa, berilah kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, saat ini kita sudah berada di dalam minggu-minggu Pasion. Hari Minggu kita akan memasuki Minggu Palmarum. Artinya mulai dari Minggu Reminiscere kita dihimbau untuk merenung akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita dihimbau untuk merenung bagaimana perjalanan Tuhan di Golgota, bagaimana Tuhan Yesus kita menerima hukuman yang sangat berat, padahal tidak dari dosa yang ia lakukan. Kita menghayati bagaimana dia diludahi, bagaimana dia ditampar, bagaimana dia dicemooh, bagaimana dia ditertawakan, dihina, dan lain sebagainya. Minggu-minggu Pasion ini mengajak kita untuk merenung bahwa memang tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak kasih. Tuhan itu adalah kasih, di dalam Allah itu adalah kasih. Di dalam nas kita ini dikatakan bahwa memang benar kasih yang tiada duanya, bahkan kasih yang mungkin sulit diterima logika pikir manusia, sudah telah Allah perbuat bagi kehidupan orang Israel. Bagaimana tidak kita mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, bahwa keselamatan yang seharusnya tidak menjadi bagian kita karena kita manusia adalah orang berdosa, tetapi kita justru diselamatkan karena kasih-Nya, yaitu melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan sebentar lagi kita akan memasuki peringatan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Artinya momen peringatan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa memang tiada lagi kasih yang lebih besar daripada yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya, karena dosa kita yang terlalu banyak, dosa kita yang besar, Dia telah hapuskan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam nas ini Yohanes mengingatkan orang percaya, orang Kristen itu bahwa Allah itu adalah kasih.
dengan memberikan anaknya Yesus Kristus tebus dosa manusia. Dan di dalam nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat setelah Allah mengasihi kita, maka diteruskan di dalam nas ini, barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya bagaimana kita Bapak Ibu Saudara-saudari melalui nats ini supaya mendemonstrasikan kasih itu kepada sesama. Artinya kita selamat karena kasih, kita ada karena kasih, kita bisa berdiri karena kasih, kita bisa menikmati hari-hari ini, kita bisa bersahabat, kita bisa bersosialisasi, kita bisa bekerja, kita bisa menikmati hari-hari ini, itu semua karena kasih. Dan kembali saya katakan bahwa kasih yang paling sempurna itu, kasih yang tiada duanya itu telah Allah berikan, yaitu Yesus. Dan setelah Yesus diberikan, maka terus kasihnya mengalir kepada kita seperti air yang mengalir di sungai. Seperti itu kasihnya tidak pernah surut. Karena kasihnya itu kita bisa seperti saat ini. Artinya bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang menerima kasih, supaya hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, bagaimana kita berlaku kasih, bagaimana kita memberikan kasih kepada sesama, bagaimana kita memberikan kasih, bahkan Alkitab juga menyarankan kita bagaimana kita untuk mengasihi musuh, bahkan berdoa kepada musuh, mendoakan musuh supaya Bapak Ibu Saudara-saudari, karakter kekristenan kita adalah bagaimana kita juga bisa menerima bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Ketika kita ada di dalam kasih itu, maka Allah ada di dalam kita. Allah ada di dalam kita. Dan ini menjadi sesuatu mungkin bagi kita sesuatu hal yang sangat sulit kita lakukan. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, ciri khas dari kekristenan kita adalah kasih. Kasih, bukan salib. Jodoh halak mamereng molongan di bereng adong salib manangna kadungna, itu pasti Kristen ya. Molongan di bereng salib di tanganna, itu sudah pasti Kristen. Kalau salib di bereng di luna putih, itu Kristen. Seringkali kita itu mengidentikan salib itu sebagai orang Kristen. Sebenarnya tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, ciri khas orang Kristen itu adalah kasih. Bagaimana ketika dia memiliki kasih, hidup di dalam kasih, itulah ciri khas yang paling utama. Kalau orang memiliki salib, artinya membuat salib di tangannya, di kakinya, bahkan di kepalanya, atau bahkan di dadanya ini, maklum Bapak Ibu Saudara-saudari, itu belum tentu Kristen. Karena kalau kita mengingat di Golgota itu, yang mau kita rayakan, kita ingat, kita rayakan hari Jumat, hari kematian, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Di sana salib ada 3. Yang di tengah salib Tuhan Yesus, yang di sebelah kanan salib penjahat yang bertobat, dan yang satu lagi salib yang sama sekali tidak mau bertobat, orang jahat. Jadi sehingga kalau kita melihat salib itu ada di tangan orang atau dipakai orang, ya belum tentu dia jadi Kristen. Bisa juga itu salibnya, salib penjahat yang di sebelah kiri, bukan salibnya Tuhan Yesus atau salibnya orang yang mau bertobat, bukan. Jadi cara melihat orang Kristen itu bukan salib yang sebenarnya yang menjadi ciri khasnya, tetapi adalah kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, ya Allah ada di dalam dia, berarti dia adalah orang Kristen. Allah, karena itu yang Allah inginkan mau diperbuat oleh orang yang mau menerima atau yang hidup di dalam Allah. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di kehidupan zaman sekarang ini sungguh-sungguh sulit kita menemukan orang yang benar-benar memiliki kasih. Ada saja orang yang selalu cemberut, ada saja orang yang selalu sakit hati, dakya labok.
Akala terus curiga, dia terus curiga kepada kawannya, kepada temannya, dan bisa juga dia merasa paling pintar, merasa paling sempurna, orang lain tidak. Ya, dia merasa paling benar, paling hebat, orang lain tidak. Ada banyak sekarang sifat-sifat yang demikian. Bahkan yang paling parah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang kita lihat itu bisa kasih yang memilih-milih, artinya tidak menyeluruh. Ketika keluarganya dia kasihi, ya, ketika dia tidak mengenal, dia tidak mau mengasihi. Bahkan kasih itu tidak sejurus dengan hati dan iman kepercayaannya, tapi bisa juga kasih itu ada yang mau dia inginkan, ada yang mau dia inginkan ketika dia mengasihi seseorang itu, ya, ketika dia mengasihi seseorang ayah atau ibu itu ada yang mau dia inginkan, ada yang mau dia ambil, ada tujuan daripada kasihnya itu. Tidak seperti itu yang kasih yang mau Tuhan tanamkan kepada kehidupan kekristenan kita. Tuhan itu asli kasihnya adalah tulus murni, tidak mengharapkan apa-apa, kasih agape, dan itu tentunya yang mau kita imani dan yang mau kita adopsi di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa semestinya kita juga harus memberikan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan dan tanpa ada tujuan yang lain. Supaya kasih itu ada di dalam kita, ayolah dulu kita secara bersama-sama belajar untuk saling merendah, untuk saling memaafkan, untuk saling melihat orang itu dari sisi positif, bukan dari negatif. Ayolah dulu untuk saling memaklumi, ayolah dulu untuk saling mendoakan. Artinya mari kita doakan, sedangkan musuh kita dihimbau untuk mendoakan musuh, apalagi yang tidak musuh. Ayo dulu kita doakan seluruh sanak saudara kita, doakan teman-teman kita, doakan semua orang-orang Kristen, ya, doakan juga jika kita melihat orang itu hidup di dalam kekejaman, hidup tidak di dalam kasih, ayo berdoa bagi mereka. Itulah tandanya ketika kita dikatakan bahwa kita hidup di dalam kasih. Dan orang yang hidup di dalam kasih itu, Allah ada di dalam dia. Artinya tidak usah takut melakukan perbuatan kasih, tidak usah takut hidup di dunia ini untuk melakukan kasih, karena jaminan orang yang memiliki kasih, orang yang hidup di dalam kasih, jaminannya adalah Allah di dalam dia. Jadi sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Kadang orang itu banyak orang yang membuat kasih ini penuh dengan ketakutan. Artinya takut dia ketika kasihnya itu salah dipandang orang lain. Tidak ada yang perlu kita takutkan untuk melakukan kasih di dalam perjalanan hidup kita, karena kasih itu adalah betul-betul berasal dari iman kepercayaan kita. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah hidup di dalam kasih, karena sejatinya itu adalah ciri khas kita sebagai Kristen yang menerima Yesus di dalam hidup kita. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah memberikan kasih yang paling mahal kepada kami. Sejurus dengan itu, karena Engkau adalah kasih, maka semestinya kami orang yang mengikuti Engkau juga harus penuh kasih. Untuk itu mampukanlah kami Bapa untuk berlaku kasih di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah seluruh orang-orang percaya di dunia ini. Dalam satu hari ini seluruh jemaat-Mu akan bekerja, beraktivitas, kiranya Tuhan jagai mereka Bapa, mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Apabila ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Apabila ada yang sedih, Tuhan menghiburkan. Berkati juga, berikan kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, supaya ke depan nama-Mu semakin dimuliakan di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami,
agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.